Di awal cerita, tampak sebuah gedung perusahaan besar yang megah dengan tulisan "Si" terpampang jelas di bagian depannya. Pagi hari baru saja dimulai, dan para karyawan mulai berdatangan untuk memulai aktivitas mereka. Di dalam gedung itu, seorang pria berjalan masuk dengan sikap tenang namun penuh wibawa. "Selamat pagi," ucapnya singkat. Seorang wanita yang berada di dekatnya segera menunduk hormat dan menjawab, "Selamat pagi, Direktur. Sepertinya Anda berangkat lebih pagi hari ini." "Ya." Pria itu adalah Direktur Sanjin. Ia kemudian duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Dalam pikirannya, ia mulai menghitung sesuatu. Kalau aku menjual apartemen dan menggabungkan saham serta tabungan, totalnya sekitar 6 miliar won. Tanah harus dikecualikan karena itu tempat aku tinggal di sana. Tiba-tiba seorang bawahan datang menghampirinya. "Permisi, Direktur San. Direktur eksekutif sudah datang." Sanjin mengangkat kepalanya dan menjawab, "Oh, oke, aku akan segera ke sana. Aku akan ke sana sebentar lagi." Namun sebelum bangkit dari kursinya, ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya sudah saatnya aku membeli mobil. Di pedesaan mobil sudah menjadi kebutuhan. Lalu ia mengeluarkan dompetnya dan menatap sebuah foto keluarga yang tersimpan di dalamnya. Meskipun aku tidak bisa lagi melihat rumah itu jika kembali, hidup dengan merindukan keluarga saja sepertinya sudah cukup. Beberapa saat kemudian, Sanjin berdiri di depan sebuah ruangan dan mengetuk pintu dengan sopan. "Direktur eksekutif, ini saya, Direktur San." Dari dalam ruangan terdengar suara menjawab, "Masuklah." Setelah pintu terbuka, terlihat seorang wanita duduk di kursi besar di balik meja kerjanya. Ia adalah Direktur Eksekutif Hong Soo-jung. "Ah, Direktur, soal yang kemarin," katanya membuka pembicaraan. Sanjin langsung menjawab dengan tenang dan profesional. "Laporan bisnis yang Kepala Departemen Min Yong-ra kerjakan sudah saya kirim untuk Anda periksa." Hong Soo-jung mengangguk pelan. "Ah, baiklah. Hari ini aku ada meeting rutin dengan para eksekutif utama. Maaf kalau selalu seperti ini, apalagi kalau bersama ayahku." Sanjin menjawab dengan singkat, "Tidak masalah." Kemudian Hong Soo-jung teringat sesuatu dan berkata lagi, "Oh ya, hari ini Anda akan mengunjungi makam orang tua Anda, ya? Hati-hati di jalan." Sanjin sedikit menunduk sopan. "Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya permisi dulu." Ia pun berbalik untuk meninggalkan ruangan. "Anu, Direktur." Hong Soo-jung sempat ingin mengatakan sesuatu, namun Sanjin sudah lebih dulu keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian, para direktur perusahaan tampak berkumpul dan berbaris di dekat pintu masuk gedung. Salah satu dari mereka menyapa Sanjin dengan nada bercanda. "Hei, Direktur San, bagaimana kabarnya dengan Direktur Eksekutif Hong akhir-akhir ini? Lancar, kan?" Sanjin hanya menjawab singkat, "Ah, apa sih?" Rekannya tertawa kecil. "Hehe, kenapa malu-malu begitu? Kemarin Direktur Eksekutif Hong sampai mabuk lagi." Namun percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah mobil berhenti di depan gedung. Seorang pria tua berwibawa keluar dari mobil itu. Begitu melihat Sanjin, pria tua itu langsung tersenyum. "Ah, Direktur San." Ia tertawa kecil. "Haha, orang yang paling berpengaruh di grup kita sudah sampai." Pria tua itu kemudian mengajak Sanjin masuk ke dalam gedung. "Ayo, segera masuk." Di sisi lain, para direktur yang melihat pemandangan itu mulai berbisik satu sama lain. "Coba lihat itu, sepertinya dia sudah dipilih menjadi menantunya." Yang lain menimpali, "Jadi ketua mau menyerahkan perusahaan ke menantunya?" Direktur lain mengangguk. "Iya, toh ketua Hong dulu juga meneruskan bisnis dari mertuanya." Sementara itu, pria tua tersebut kembali berbicara kepada Sanjin. "Apakah kau sibuk setelah meeting ini?" Sanjin menjawab dengan tenang. "Tidak, saya senggang." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, setelah rapat selesai, luangkan waktumu untukku sebentar." Sanjin sedikit tergagap menjawab, "Baik, saya mengerti." Dan tanpa ia sadari, percakapan setelah rapat itu mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dalam hidupnya. Beberapa saat setelah rapat selesai, hujan deras mengguyur jalanan. Langit gelap, dan suara hujan menghantam kaca mobil dengan keras. Di dalam mobil itu duduk Ketua Hong, bersama sekretarisnya dan Sanjin. Ketua Hong berkata kepada sekretarisnya, "Kepala Departemen Kim, karena hujan, mari kita ambil jalan yang agak jauh." Sekretaris itu langsung mengangguk. "Baik, Ketua." Mobil pun terus melaju di tengah hujan yang semakin deras. Beberapa saat kemudian, Ketua Hong menoleh ke arah Sanjin dan berkata dengan nada santai, "Waktu kau bekerja di perusahaan afiliasi Factory Industries, seingatku kau itu seniornya Seo Jung. Setelah itu kau terus mengikuti Seo Jung pindah ke berbagai perusahaan afiliasi lainnya." Sanjin menjawab dengan tenang, "Direktur eksekutif yang membawa saya, jadi saya hanya mengikuti." Ketua Hong tersenyum kecil. "Betul juga, sepertinya Seo Jung sangat beruntung, karena sangat bergantung padamu." Kemudian tiba-tiba Ketua Hong bertanya sesuatu yang tidak terduga. "Direktur San, apa impianmu?" Mendengar pertanyaan itu, Sanjin terdiam. Kata "impian" membuat pikirannya melayang. Ia teringat sebuah suara dari masa lalu. "Opa, apa impian Opa?" Dalam hatinya, Sanjin mulai merenung.
Impian. Sejak kecil, orang tuaku sudah meninggal. Aku dibesarkan oleh pamanku yang kasar. Hidupku hanya berisi belajar, bukan karena ingin mengejar cita-cita, tetapi karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Meski akhirnya aku berhasil, dari seorang mahasiswa yang putus kuliah dan menjadi karyawan kontrak, hingga menjadi orang yang sukses. Namun satu hal yang selalu aku inginkan, adalah hidup sederhana bersama kedua orang tuaku. Menjadi tokoh utama dalam kisah hidup sederhana bersama mereka. Namun itu tidak mungkin terwujud. Jadi, apakah itu bisa disebut impian? Setelah beberapa saat terdiam, San Jin akhirnya menjawab dengan tenang. Saya ingin menjalani hidup yang sederhana. Itulah impian saya. Mendengar jawaban itu, Ketua Hong tersenyum. Ia memegang tangan San Jin sambil berkata, kalau begitu, kau juga pasti sudah membicarakan itu dengan ibu dari anak-anakmu nanti. Di dalam hati, San Jin bergumam. Akhirnya saat ini tiba juga, aku harus menolaknya. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, tiba-tiba sebuah truk besar melaju dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Tabrakan keras pun tak terhindarkan. Dunia terasa berputar. Suara hujan, suara benturan, semuanya bercampur menjadi satu. Lalu semuanya perlahan menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, San Jin mulai sadar. Ia merasakan sesuatu yang basah dan kasar di wajahnya. Dalam pikirannya ia bergumam, tadi aku mengalami kecelakaan mobil. Apa aku sekarang di rumah sakit? Mungkin aku sedang didesinfeksi. Tapi kenapa baunya amis sekali? Perlahan ia membuka matanya. Yang pertama kali ia lihat adalah seekor anjing yang sedang menjilati wajahnya. Woof, woof. Anjing itu menggonggong kecil seolah mencoba membangunkannya. San Jin terkejut. Janggun. Anjing itu menggonggong lagi. Dalam hatinya, San Jin bergumam dengan bingung. Janggun, bukankah dia sudah mati? Dia dulu mati ditendang oleh kakekku, karena berusaha melindungiku saat aku ditarik ke rumah paman. Sambil mengelus anjing itu, San Jin bergumam. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ia mulai meraba tubuhnya sendiri. Tangannya, tubuhnya. Kenapa tubuhku begini? Tubuhnya terasa kecil. Dengan panik ia melihat sekeliling, lalu matanya tertuju pada sebuah koran tua yang tergeletak di dekatnya. Ia mengambil koran itu dan membaca tanggalnya. Oktober tahun 1987. San Jin tertawa kecil dengan bingung. Janggun yang sudah lama mati, dan koran lama. Rupanya aku juga sudah meninggal. Ia lalu bergumam, apakah Ketua Hong Ki Jun juga meninggal? Namun tetap saja, ia memeluk anjing itu dengan hangat. Tetap saja, senang bisa bertemu denganmu lagi. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari belakang. San Jin, sayangku. Seorang wanita yang sangat cantik berjalan mendekatinya. San Jin, sayang, kalau terlalu lama terkena sinar matahari musim gugur, nanti kakimu gosong. Mendengar suara itu, San Jin terkejut. Ibu, matanya membesar. Ini benar-benar ibuku. Ibunya mengulurkan tangan dan berkata dengan lembut. Omo, anakku sayang, kenapa menangis? Kamu habis mimpi buruk. San Jin, sayang, sekarang sudah tidak apa-apa. Air mata San Jin mulai jatuh. Dalam hatinya ia bergumam, bau asap. Waktu aku kecil, ibu selalu memasak nasi menggunakan tungku besar. Jadi kalau dipeluk, wanginya seperti asap. Sudah lama sekali, sampai aku hampir lupa. Ia kembali berpikir, ibu, mungkin karena selama ini aku hidup dengan rajin, maka aku bisa masuk surga, dan bertemu lagi dengan ibu dan Janggun. Ia memeluk ibunya erat. Setelah itu San Jin pergi mencuci muka. Setelah cuci muka, masuk ke rumah ia. San Jin menatap air di depannya sambil berpikir, tapi, kenapa ayah tidak ada? Jangan-jangan ayah masuk neraka sendirian. Padahal ayah orang yang baik. Namun pada malam harinya, seorang pria tertawa hangat. Nak, katanya tadi siang kamu mimpi buruk sampai menangis. Ayahnya mengelus kepala San Jin. Aigo, anakku ini masih bocah sekali. Dalam hati San Jin bergumam lega. Syukurlah, ayah tidak masuk neraka sendirian. Tak lama kemudian, ibunya datang membawa makanan. Makan yang banyak ya, nak. Ini kacang yang ayah petik siang tadi. Ayahnya berkata sambil tertawa. Betul itu. Ayah memetiknya dengan susah payah di bawah terik matahari. Ibunya langsung menegur, ayah juga jangan godain anaknya terus. Ayo cepat dimakan. Ayahnya menjawab sambil tertawa. Ah, siap. Mereka pun makan bersama di halaman rumah yang indah. Ibunya menatap San Jin yang makan dengan lahap. Anakku sayang, makannya lahap sekali. Enak, ya. San Jin tersenyum. Iya, ini enak sekali. Namun dalam hatinya ia bergumam dengan hangat. Ibu, ayah, Janggun. Pasti kalian sudah lama menungguku di sini. Pada malam harinya, San Jin tidur di antara kedua orang tuanya. Ia menatap langit-langit kamar yang sederhana itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah kecil itu tampak tua, bahkan di sudut langit-langit terlihat sarang laba-laba yang menggantung. Dalam hatinya ia bergumam pelan. Rasanya seperti mimpi, bisa berkumpul lagi bersama keluarga seperti ini. Ternyata semua ini tercipta dari masa-masa paling bahagia dalam hidup kita. Ia menatap sekeliling kamar, tapi seharusnya rumah ini dibangun lebih bagus. Rumahnya sudah terlalu usang, bahkan di langit-langitnya ada sarang laba-laba.
Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar. Kau sudah bekerja keras. Aku akan mengirimmu kembali ke masa lalu. Semoga kau bisa menyelamatkan 3 nyawa orang terkasihmu dari kematian, dan semoga hidupmu bahagia. Sekejap kemudian, Sanjin terbangun. Hari sudah pagi. Ibunya berdiri di dekat pintu sambil berkata, Sanjin, ayo cepat bangun, nak. Setelah sarapan kamu harus berangkat sekolah. Sanjin terkejut. Hah? Ibunya berkata lagi dengan nada sedikit mendesak. Nanti kamu terlambat lagi. Ayo cepat cuci muka. Dalam hati Sanjin bergumam dengan bingung. Di surga pun aku harus pergi ke sekolah. Jangan-jangan aku malah jatuh ke neraka. Beberapa saat kemudian, Sanjin tiba di sekolah. Ia menatap bangunan sekolah itu dengan perasaan aneh. Haha, sudah lama sekali aku tidak ke tempat ini. Ia berjalan masuk ke kelasnya. Coba kita lihat, tempat dudukku. Tak lama kemudian ia menemukan meja dengan namanya tertulis di sana. Ketemu, ia duduk di kursinya sambil bergumam. Bukan di neraka, tapi bahkan di surga pun ada sekolah. Tiba-tiba dari arah pintu kelas terdengar suara murid lain. Asyik, aku yang pertama. Namun ketika murid itu melihat Sanjin sudah duduk di kelas, ia langsung terkejut. Loh, Sanjin yang datang paling pertama. Murid lain yang datang kemudian berkata dengan kecewa. Sayang banget, padahal aku pikir aku yang datang pertama. Melihat teman-temannya yang masih polos dan ceria, Sanjin hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia bergumam, ah, teman-temanku yang malang. Mungkin mereka paling bahagia saat usia seperti ini. Kurasa itu benar. Sekarang aku mengerti. Ia mulai menyadari sesuatu. Aku tidak mati dan masuk surga. Tapi aku mengalami regresi, kembali ke masa lalu. Aneh juga kalau semua orang di kelas ini mati seperti aku. Lagi pula kalau mereka punya kepribadian dewasa seperti aku sekarang, mereka pasti tidak akan bersikap seperti itu. Sambil menatap teman-temannya yang bermain riang, ia kembali berpikir. Tapi aneh juga, kenapa ibu dan ayah tidak menanyakan kabarku setelah sekian lama tidak bertemu. Aku bersyukur karena keinginanku untuk tinggal bersama orang tua akhirnya terwujud. Tapi masalahnya, bukan hanya ingatan masa kecil yang kembali. Ingatan saat aku dewasa sebelum regresi pun hilang. Bahkan tanggal kematian orang tuaku dan penyebabnya, aku tidak ingat. Tiba-tiba seseorang menghampirinya. Sanjin, kamu enggak lupa sama janji kita hari ini kan? Sanjin terkejut. Janji. Dalam hatinya ia berpikir, anak kecil ini siapa? Janji apa? Lalu gadis itu berkata lagi dengan wajah kesal. Tuh kan kamu lupa, kita kan sudah janji mau main ke rumahku hari ini. Saat itu ingatan Sanjin perlahan kembali. Ah, aku ingat. Dalam hatinya ia bergumam. Namanya Lee Haiwon. Dia tinggal lebih dalam dari rumahku, dekat laut. Orang tuanya pemilik satu-satunya toko di desa kami. Ia mulai mengingat kehidupannya yang dulu. Di kehidupan sebelumnya, hari ini aku pernah bermain di depan rumah mereka. Kami mengumpulkan batu dan menangkap kepiting. Lalu ia tersenyum kecil. Dia itu nakal, suka membuat ulah dan iseng yang merepotkanku. Jadi kalau ada pemicu seperti ini, ingatanku perlahan kembali. Ia pun berpikir, ajakan ini sebaiknya aku tolak dulu. Sanjin berkata, ah, maaf, hari ini aku tiba-tiba. Namun sebelum ia selesai bicara, gadis itu langsung menarik tangannya. Ayo main, kita kan sudah janji mau ke pantai hari ini. Sanjin mencoba menarik tangannya kembali. Gadis itu berkata dengan kesal, Sanjin, kamu kok gitu? Namun saat itu guru mereka masuk ke kelas. Semuanya duduk, kita akan mulai pelajaran. Sanjin kembali duduk di kursinya. Dalam hatinya ia bergumam, tadi rasanya ada sesuatu yang penting yang hampir kuingat. Apa itu? Ingatan apa? Kita sudah janji ke pantai hari ini. Pantai? Apa yang terjadi di pantai? Kenapa aku merasa harus mengingatnya? Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ia mencoba memaksakan ingatannya. Ini pasti ingatan penting. Seandainya ada petunjuk yang bisa membuatku mengingatnya. Beberapa waktu kemudian, lonceng pulang sekolah berbunyi. Sanjin masih duduk termenung di bangkunya. Akhirnya sampai pelajaran selesai pun aku tidak ingat apa-apa. Mungkin aku harus pulang dulu dan mencari petunjuk. Saat ia sedang berpikir, 2 orang anak menghampirinya. Sanjin. Sanjin melihat mereka. Dalam hatinya ia bergumam, ah, mereka kan Kang Jinsu dan Yok Songchan. Lalu ia tersenyum kecil. Kalau digabung, jadi Jinsu Songchan. Saat itu 2 temannya menghampiri Sanjin. Sanjin, kami bertiga mau pergi ke bukit belakang sekolah. Kamu mau ikut? Kata salah satu dari mereka. Yang lain menambahkan dengan semangat. Katanya biji pohon eka banyak banget yang jatuh di sana. Yanma, Jinsu, Tupai dan Bajing juga harus makan. Kalau diambil semua, nanti mereka kelaparan dan mati. Sementara itu, dalam hati Sanjin bergumam. Kelaparan sampai mati, kenapa kata-kata itu terasa begitu familiar? Ia merasakan deja vu. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di kepalanya. Suara misterius itu kembali terngiang. Kau sudah bekerja keras. Aku akan mengirimmu kembali ke masa lalu. Semoga kau bisa menyelamatkan 3 nyawa orang terkasihmu dari kematian, dan semoga hidupmu bahagia. Sanjin tiba-tiba terdiam. 3 nyawa, kematian. Mendadak matanya membesar. Dengan panik ia segera melihat tanggal di kalender kelas.
Sementara itu kedua temannya hanya kebingungan. Kenapa Sanjin tiba-tiba begitu? Kata salah satu dari mereka. Entahlah, jawab yang lain. Namun Sanjin sudah tidak memperhatikan mereka lagi. Matanya tertuju pada tanggal 24. Hari ini, tangan Sanjin mulai gemetar. Hari ini, orang tuaku akan meninggal. Di sisi lain, di rumah Sanjin, ibunya sedang berbicara dengan ayahnya. Opa, tapi sejak kemarin Sanjin sepertinya agak aneh ya. Ayahnya tertawa kecil. Benar juga, bocah nakal itu tiba-tiba jadi bersikap dewasa. Ibunya tersenyum. Anak-anak memang suka tumbuh besar secara tiba-tiba. Mungkin sekarang saatnya. Ia melanjutkan. Dia sekarang sedang berada di fase tumbuh dengan pesat. Ayahnya mengangguk. Oke, sudah cukup. Kemudian ibunya berkata lagi dengan sedikit ragu. Ini pertama kalinya kita menangkap hewan laut di pantai malam-malam. Apa akan baik-baik saja? Ayah Sanjin menjawab dengan santai. Jarang-jarang para Yongnim di desa mengajak kita. Sebaiknya kita coba sekali. Ibunya masih terlihat khawatir. Tapi akan lebih baik kalau kita makan malam dulu dengan Sanjin sebelum pergi. Ayahnya menghela napas. Iya juga, tapi karena harus meminjam peralatan, kita terpaksa pergi lebih awal. Ia lalu tersenyum lembut. Meskipun Sanjin sudah mulai dewasa, dia tetap saja masih anak kecil. Sambil menggenggam tangan istrinya, ia berkata, ayo cepat kita selesaikan ini, lalu kita pergi menemui Sanjin. Saat itu seseorang dari luar rumah berteriak. Hei, ayahnya Sanjin, kalau sudah siap, ayo cepat berangkat. Ayah Sanjin menjawab, ah, baik, ayo kita berangkat. Hari pun mulai menjelang sore. Di sisi lain, Sanjin berlari sekuat tenaga. Dalam hatinya ia bergumam panik. Di kehidupan sebelumnya, ibu dan ayah pergi menangkap hewan laut di malam hari. Dan mereka tidak pernah kembali. Ia terus berlari sambil mengingat kejadian itu. Saat bulan purnama atau bulan baru di pantai barat, air pasang mencapai puncaknya. Seluruh lumpur dan karang akan terlihat. Orang-orang desa biasanya membawa obor atau senter untuk mengumpulkan hasil laut. Namun seringkali mereka terjebak ketika air pasang datang dan mengalami kecelakaan. Orang yang belum berpengalaman paling sering mengalami kecelakaan. Seperti ibu dan ayahku, ia terus berlari menuju rumahnya. Karena mereka menangkap hewan laut di dalam air, aku masih punya waktu. Sanjin membuka pintu rumah dengan tergesa-gesa. Sepatunya bahkan langsung ia lepaskan di depan pintu. Dalam hatinya ia bertekad, entah aku harus menangis, merengek, mengambek, atau merayu. Aku akan melakukan apa saja untuk mencegah mereka pergi. Ia berteriak keras, ayah, ibu, namun rumah itu sunyi. Tidak ada siapapun di sana. Sanjin menatap meja makan. Di atasnya ada makanan, dan sebuah catatan kecil. Ia mengambilnya dan membaca, nanti ayah dan ibu bersama paman-paman di desa akan pergi menangkap hewan laut. Kamu jaga diri di rumah ya. Kami akan menangkap banyak ikan dan membuatkan makanan enak untuk Sanjin. Ayah dan ibu juga akan membelikan catatan baru. Tangan Sanjin mulai gemetar. Tidak, air matanya hampir jatuh. Apakah aku akan kehilangan keluargaku lagi? Kalau begitu, semuanya akan sama saja. Saat ia tenggelam dalam kenangan masa lalunya, tiba-tiba terdengar gonggongan anjing. Woof, woof. Sanjin menoleh. Janggun, anjingnya menggonggong lagi. Sanjin menarik napas dalam. Ini bukan waktunya untuk menangis. Aku harus cepat sebelum hari semakin gelap. Ia berdiri dengan tekad. Janggun, ayo. Mereka pun berlari bersama. Malam mulai turun. Sanjin dan Janggun masih berlari di jalan desa. Dalam hati ia terus bergumam. Di mana mereka? Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Kamu itu Sanjin? Ya. Sanjin melihat dua pria yang berdiri di sana. Dalam hatinya ia langsung mengenali mereka. Paman Jo Elion, Ketua RT. Dan Paman Park Daeson, Ketua Pemuda. Benar, aku ingat. Salah satu dari mereka berkata dengan ramah. Sanjin, ayo nak. Sanjin mendekat dan berkata, Paman Elion. Dalam hatinya ia bergumam. Hari itu orang tuaku pergi menangkap hewan laut bersama dua orang ini. Keduanya sangat menyesal karena merasa bersalah setelah kematian orang tuaku. Saat kecil aku sempat menyalahkan mereka. Namun sebenarnya mereka orang baik. Mereka bahkan mencari orang tuaku sampai air pasang hampir tiba. Salah satu paman itu bertanya, kenapa malam-malam begini kamu ke sini? Lalu ia berkata lagi, kamu datang mencari ibu dan ayahmu, ya. Sanjin langsung menjawab, benar, ayah dan ibuku ada di mana? Paman itu menggaruk kepalanya. Entahlah, seharusnya mereka sudah keluar karena air akan segera pasang. Kemana mereka ya? Tiba-tiba salah satu dari mereka menunjuk ke arah laut. Oh, sepertinya ada di sana. Mereka melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Sanjin langsung mengenalinya. Itu mereka. Tanpa berpikir panjang ia langsung berlari ke arah cahaya itu. Sambil berteriak sekuat tenaga, ibu, ayah. Di tengah gelapnya malam di pantai, suara ombak terdengar keras menghantam batu karang. Sanjin terus berlari sambil berteriak memanggil kedua orang tuanya. Ibu, ayah. Di kejauhan, ibunya yang sedang berada di tengah lumpur pantai tiba-tiba terkejut. Opa, itu kan suara Sanjin. Ayahnya juga mendengar suara itu dan langsung menoleh ke sekeliling. Kenapa dia bisa sampai ke sini?
Ia mencoba melihat keadaan sekitar, tetapi malam terlalu gelap. Karena terlalu gelap, aku jadi tidak bisa melihat tempatnya, aku tidak tahu kita sedang berada di mana. Ibunya mulai panik. Bagaimana ini? Sanjin sekarang ada di arah mana? Sementara itu, Sanjin terus berlari dengan napas terengah-engah. Sialan, ia melihat sekeliling, namun semuanya gelap. Lalu ia memanggil anjingnya, Janggun. Anjing itu segera berlari ke arahnya sambil membawa bara api kecil di mulutnya. Seseorang yang berada di dekat sana terkejut melihatnya. Kalau kamu nekat ke arah laut seperti ini, bisa-bisa kamu celaka. Obor. Tak lama kemudian, obor itu dinyalakan. Api kecil itu langsung menyala terang di tengah gelapnya pantai. Dalam hati Sanjin bergumam dengan tekad kuat. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terulang lagi. Ia memegang obor yang menyala itu dengan erat. Lalu ia mengangkat dan memutarnya tinggi-tinggi agar terlihat dari jauh. Dalam hatinya ia berkata, aku pasti akan mengubahnya. Takdirku. Di kejauhan, ayah dan ibunya akhirnya melihat cahaya obor yang menyala terang. Ibunya menunjuk ke arah cahaya itu. Opa, coba lihat itu. Ayahnya menatap ke arah yang sama. Itu. Sementara itu Sanjin terus memutar obor tersebut. Dalam hatinya ia kembali bertekad. Akan aku ubah takdir ini dengan tanganku sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil kembali ke tepi pantai dengan selamat. Dalam perjalanan pulang, ibunya berkata dengan lega, aduh, berkat anak kita yang hebat ini, ibu dan ayah jadi bisa kembali ke tepi pantai. Ayah Sanjin mengangguk sambil tersenyum. Hampir saja tadi terjadi kecelakaan. Terima kasih, Sanjin. Sanjin saat itu sedang digendong di punggung ayahnya. Ia berkata dengan nada serius, mulai sekarang kalian tidak boleh mencari hewan laut lagi. Ia melanjutkan dengan sedikit kesal. Kalau tetap mau pergi, kalian harus pergi sama aku. Lalu ia menambahkan, aku juga bisa jalan sendiri kok. Tolong turunkan aku. Ayahnya tertawa kecil. Besok kamu harus pergi ke sekolah. Jadi tidak boleh sampai capek, supaya besok kamu tidak mengantuk dan tidur saja di kelas. Ayah, ibunya juga ikut menimpali dengan lembut. Betul itu, Sanjin pasti capek sekali hari ini, kan? Namun Sanjin langsung menjawab, aku tidak capek sama sekali. Aku juga tidak mengantuk. Dalam hatinya ia mengeluh, selalu saja memperlakukanku seperti anak kecil. Padahal aslinya aku jauh lebih tua dari mereka berdua. Ayahnya tertawa bangga. Ho, anakku tersayang ini hebat sekali ya. Ibunya juga tertawa. Haha, betul sekali. Sanjin hanya diam sambil menatap langit malam. Dalam hatinya ia berkata dengan lega. Pokoknya syukurlah, aku berhasil menyelamatkan ibu dan ayah. Dengan tanganku sendiri, aku sudah mengubah takdirku. Ia menyandarkan kepalanya di punggung ayahnya yang hangat. Namun tak lama kemudian ia mengeluh dalam hati lagi. Aku tidak boleh begini. Tadi aku sudah sok kuat sekali. Beginilah jadinya kalau punya tubuh anak kecil. Saat itu ayahnya tiba-tiba bertanya sambil berjalan. Sanjin, bagaimana kamu bisa kepikiran datang ke sini? Apalagi sambil membawa obor. Namun tidak ada jawaban. Ibunya memberi isyarat agar ayahnya diam. Dia sudah tidur. Ayahnya tersenyum lembut. Tidurlah dengan nyenyak, anakku sayang. Di punggung ayahmu ini. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyelimuti rumah kecil Sanjin. Ia duduk di halaman rumah sambil menatap langit-langit teras di depan rumahnya. Dengan tenang ia bergumam dalam hati. Menyelamatkan orang tuaku, aku benar-benar melakukannya dengan tanganku sendiri. Ia menarik napas pelan. Sekarang orang tuaku masih hidup. Apakah hidupku akan berubah di kehidupan kali ini? Ia membayangkan masa depan yang berbeda. Aku, orang tuaku, dan Janggun. Kami akan hidup damai bertiga. Saat itu Janggun, anjingnya, menggonggong dengan riang. Wolf, Wolf. Sanjin menoleh lalu tertawa kecil. Iya, kamu suka itu, kan? Ia mengelus kepala anjing itu dengan penuh rasa syukur. Kalau bukan karena kamu waktu itu, aku mungkin tidak akan sadar. Terima kasih, Janggun. Janggun kembali menggonggong dengan senang. Namun tiba-tiba Sanjin teringat sesuatu. Dalam hatinya ia bergumam, tunggu, bukankah dalam mimpi itu suara misterius berkata bahwa ini adalah kehidupan terakhirku? Ia berpikir sejenak, aku tidak mati, dan orang tuaku juga masih hidup. Kalau yang harus diselamatkan ada 3 nyawa. Ia menatap Janggun. Apakah, termasuk kamu? Ia mengangguk pelan. Ya, mungkin 3 nyawa itu termasuk Janggun. Tiba-tiba Sanjin teringat sesuatu. Oh benar, hari ini ada pesta besar di sekolah. Ia menepuk lututnya dan berkata pada anjingnya. Ayo temani aku hari ini, Janggun. Namun tiba-tiba ia kembali berpikir tentang masa depan. Kalau tidak salah, Gewalt akan muncul sekitar 10 tahun lagi. Saat ia sedang berpikir, Janggun tiba-tiba menggonggong dengan sangat keras. Sanjin langsung terkejut. Hah? Kenapa tiba-tiba begitu? Janggun terus menggonggong dengan agresif. Sanjin kebingungan. Apa dia gila? Kenapa tiba-tiba jadi galak seperti ini? Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, ibunya sedang menyusun kue-kue di meja makan. Ia memanggil dari dapur. Sanjin, apa kamu sudah selesai ganti baju? Cepat keluar, kamu harus sarapan. Tak lama kemudian Sanjin keluar dari kamar.
Selamat pagi, ibunya langsung tersenyum lebar. Aduh imutnya, ya Tuhan, lihatlah Sanjin. Bukankah dia lucu sekali? Ayahnya juga melihatnya lalu tertawa. Apakah Sanjin kita ada di tim biru hari ini? Ibunya mengangguk. Lumba-lumba itu sangat cocok untukmu, Sanjin. Sanjin tiba-tiba terdiam. Ibunya memperhatikannya dengan cemas. Sanjin, kamu kenapa? Apakah kamu sakit? Sanjin menjawab dengan wajah sedikit merah. Tidak, hanya saja, aku merasa ini agak. Ia terlihat malu. Ayahnya tertawa keras. Haha, Sanjin kita seperti pria sejati. Sudah mulai memikirkan model pakaiannya. Dalam hati Sanjin mengeluh. Siapapun pasti malu memakai baju olahraga bergambar lumba-lumba di usia 40 tahun. Namun akhirnya ia menyerah. Bu, beri aku makan. Beberapa saat kemudian, di sekolah, suasana sangat ramai dan meriah. Hari itu adalah hari olahraga sekolah, sehingga para murid berkumpul di lapangan dengan seragam tim mereka masing-masing. Sanjin melihat keramaian itu sambil menghela napas. Dalam hatinya ia bergumam, aku benar-benar benci hari olahraga saat aku masih kecil. Ia mengingat masa lalunya, aku selalu merasa lebih baik sendirian. Di saat seperti ini, aku bahkan ingin bolos sekolah. Namun tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Sanjin, ia menoleh. Sanjin, makanlah ini. Ia menyerahkan kotak itu dengan senyum hangat. Ini gimbap buatan ibumu, rasanya sangat lezat. Di tengah keramaian acara olahraga sekolah, ibu Sanjin duduk di samping anaknya sambil membuka kotak makan. Dengan lembut ia mengambil sepotong gimbap lalu menyuapkannya ke mulut Sanjin. Sanjin memakannya perlahan. Dalam hatinya ia bergumam dengan perasaan hangat. Sekarang, aku tidak sendirian lagi. Sekarang aku benar-benar tidak sendirian. Setelah beberapa suapan, Sanjin tiba-tiba berkata dengan serius. Ibu, bagaimana kalau kita membuka restoran kimbap? Ibunya langsung tertawa kecil, merasa ucapan itu begitu lucu datang dari anak kecil. Ya ampun, Sanjin, dari mana kamu belajar kata-kata seperti itu? Sanjin hanya diam sambil tersenyum kecil. Tak lama kemudian ayahnya berdiri sambil melihat ke arah lapangan. Sayang sekali, sekarang waktunya permainan tarik tambang. Ayah dan paman akan ikut berpartisipasi. Ia menepuk kepala Sanjin dengan lembut. Sudah waktunya, Sanjin. Ayah akan segera kembali. Ibunya juga tersenyum dan berkata, berjuanglah, sayang. Di lapangan, para orang tua mulai berkumpul untuk mengikuti lomba. Beberapa orang mulai berbisik-bisik sambil melihat ayah Sanjin. Bagaimana bisa seseorang dari Seoul yang hanya belajar terus bisa sekuat itu? Di sisi lain, para ibu-ibu mulai bersorak dengan semangat. Ayo semangat, berjuanglah. Kamu bahkan lebih kuat dari suamiku. Suasana menjadi sangat meriah. Permainan tarik tambang pun dimulai. Tali besar ditarik oleh kedua tim dengan sekuat tenaga, disertai sorakan dari para penonton. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan permainan lain, termasuk lomba kecil untuk anak-anak. Namun setelah beberapa lomba selesai, ibu Sanjin terlihat murung. Ayah Sanjin menyadarinya lalu mendekat. Sayang, kamu baik-baik saja. Ibunya menghela napas dengan wajah malu. Aku malu sekali. Tidak hanya jatuh, aku juga malah berada di posisi terakhir. Ia menunduk sedikit. Aku sebenarnya ingin menunjukkan sisi keranku di depan Sanjin. Saat itu suara pembawa acara kembali terdengar dari pengeras suara. Selanjutnya, lomba lari jarak jauh kelas 2 akan dimulai sebentar lagi. Ayah Sanjin langsung tersenyum dan berkata pada istrinya, sayang, sekarang Sanjin yang akan bertanding. Kita harus mendukungnya. Sanjin yang mendengar itu menatap ibunya dengan serius. Jangan terlalu bersedih, ibu. Ia mengepalkan tangannya dengan percaya diri. Aku akan menempati posisi pertama demi ibu. Tak lama kemudian ia berdiri di garis start bersama murid-murid lain. Para peserta bersiap. Seorang juri mengangkat tangannya. Sekarang, bersiap. Mulai. Peluit pun dibunyikan. Semua anak langsung berlari sekuat tenaga. Di pinggir lapangan, ibu Sanjin berteriak penuh semangat. Ayo sayang, Sanjin, berjuanglah. Para penonton mulai memperhatikan salah satu anak yang berlari sangat cepat. Seseorang berkata dengan terkejut, Ibu, itu siapa? Dia cepat sekali. Sepertinya dia akan menang. Ibu Sanjin sedikit bingung. Sayang, Sanjin kita memang secepat itu. Sementara itu, Sanjin terus berlari dengan kecepatan luar biasa. Dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang familiar. Perasaan jantung yang berdegup ini. Angin yang berhembus lembut di sekitarku. Otot-otot yang menegang di seluruh tubuhku. Napas yang terasa menjalar di tenggorokanku. Napas yang keluar dari mulut dan masuk melalui hidung. Ia tersenyum kecil sambil terus berlari. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, aku sangat menyukai berlari. Kakinya menyentuh tanah dengan ritme yang stabil. Angin menyapu wajahnya, saat aku merasakan tanah dan angin melewati otot-otot di seluruh tubuhku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Dengan kecepatan penuh, Sanjin akhirnya melewati garis finish. Ia tiba jauh lebih cepat dari peserta lainnya. Pembawa acara langsung berseru dengan penuh semangat. Ah, itu siswa Sanjin Yo. Dari kelas 2, dia berhasil meraih posisi pertama. Lapangan langsung dipenuhi tepuk tangan dan sorakan. Tak lama kemudian Sanjin berdiri di depan panggung kecil. Dengan wajah tenang, ia menerima hadiah kemenangan yang diberikan oleh panitia.
Setelah menerima hadiah kemenangannya, Sanjin segera berlari menuju tempat orang tuanya berdiri di pinggir lapangan. Dengan napas masih sedikit terengah-engah, ia memanggil mereka dengan penuh semangat. Ayah, ibu. Begitu sampai di depan mereka, ayahnya langsung tertawa bangga. Tanpa ragu, ia mengangkat Sanjin tinggi-tinggi ke udara. Lihatlah anakku yang luar biasa. Wajah ayahnya dipenuhi kebanggaan. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah juara pertama? Ayah akan memberikan apapun yang kamu mau. Sanjin yang tiba-tiba diangkat tinggi merasa sangat malu. Wajahnya memerah karena banyak orang yang melihat. Ayah, ini memalukan. Tolong turunkan aku. Namun ayahnya masih tertawa dengan bangga sambil memegangnya erat. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari perut ibu Sanjin. Sanjin langsung menoleh dengan wajah khawatir. Ibu, apa ibu merasa tidak nyaman? Ibunya sedikit terkejut, lalu tersenyum lembut untuk menenangkan anaknya. Tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Jangan khawatir, Sanjin. Namun di balik senyuman itu, Sanjin tetap merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, Sanjin terlihat sibuk mencari sesuatu di sekitar rumah. Ia membuka beberapa tempat seolah sedang memastikan sesuatu yang penting. Ayahnya yang melihat itu merasa penasaran. Sanjin, kamu sedang mencari apa? Sanjin menoleh sebentar. Ah, ayah. Tak lama kemudian ia sudah memegang joran dan tali pancing. Ayah, kita pergi memancing ikan gobi. Ya, ayahnya sedikit terkejut. Loh, kok tiba-tiba kamu ingin memancing? Sanjin hanya menjawab singkat. Ya, begitulah. Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah berjalan bersama menuju tempat memancing. Di tengah perjalanan, ayahnya melirik pergelangan tangan Sanjin. Apakah kamu suka jamnya, Sanjin? Sanjin menatap jam di tangannya dengan wajah puas. Iya, aku sangat suka, ayah. Ayahnya tersenyum bangga. Ayah meminta jam yang paling bagus saat membelinya di toko jam. Beberapa waktu sebelumnya, setelah pulang sekolah, Sanjin memang pernah meminta sesuatu kepada ayahnya. Ayah, aku ingin punya jam tangan. Kalau bisa yang ada stopwatchnya. Ayahnya sempat berpikir sejenak. Maksudmu jam digital? Ya, baiklah. Nanti kalau ayah pergi ke kota, ayah akan membelikan yang ada lampunya juga. Kembali ke masa sekarang, ayahnya mengingatkan sambil berjalan. Tapi Sanjin, jangan terus melihat jam itu sampai larut malam. Nanti ibumu khawatir, mengerti? Sanjin mengangguk santai. Iya, tenang saja, ayah. Namun dalam hatinya ia bergumam dengan sedikit heran. Hanya angka yang muncul di layar. Dilihat sebentar saja sudah membosankan. Ia tersenyum kecil. Kalau mereka melihat smartphone, mereka mungkin akan pingsan. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Smartphone, apakah aku bisa membuat sesuatu seperti itu? Saat berjalan, ia merasakan ada sesuatu di dalam kantongnya. Apa ini? Ia memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengeluarkan sebuah benda bulat kecil. Sanjin menatap benda itu dengan serius. Dalam hatinya ia bergumam, sepertinya, aku benar-benar tidak mendapatkan hak istimewa reinkarnasi. Tak lama kemudian mereka tiba di tepi danau. Air danau terlihat tenang dengan angin yang bertiup pelan. Ayahnya memasang umpan sambil bertanya, tapi Sanjin, kamu tahu cara memancing? Sanjin menjawab dengan santai, iya, gampang kok, ayah. Ayahnya terlihat sedikit terkejut. Oh, begitu ya? Sanjin kemudian balik bertanya dengan penasaran. Ayah pernah memancing sebelumnya. Ayahnya tertawa kecil. Kalau ayah, biasanya memancing ibumu. Sanjin langsung terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Jadi ini pertama kalinya ayah memancing sungguhan. Di tepi pantai yang sepi, Sanjin dan ayahnya berdiri sambil membawa joran. Angin laut berhembus pelan, dan suara ombak terdengar di kejauhan. Ayahnya melihat sekeliling dengan bingung. Tapi Sanjin, di sini kok tidak ada air? Sepertinya juga tidak ada ikan. Ya, Sanjin menjawab dengan santai. Kita cari umpan dulu saja, ayah. Ia lalu berjongkok dan mulai mengorek tanah di bawah kakinya. Beberapa saat kemudian ia menemukan sesuatu, lalu mengangkatnya dengan wajah puas. Ayah, lihat ini. Seekor cacing besar menggeliat di tangannya. Warnanya cantik sekali, kan? Ayahnya langsung terkejut dan refleks menjauh. Ah, iya. Oh, cantik sekali. Ayahnya terlihat jelas sedang menahan rasa jijiknya. Namun kemudian ia tertawa kecil. Kamu benar-benar mirip sekali dengan ibumu, Sanjin. Sanjin kemudian dengan santai memasang cacing itu ke kail. Pasangnya di sini, seperti ini. Begini caranya. Ayahnya memperhatikan dengan serius. Oh, jadi dipasang seperti itu. Oke, sekarang gantian ayah mencoba. Tak lama kemudian mereka berdua duduk di pinggir sungai kecil dan mulai memancing bersama. Sementara menunggu ikan menggigit umpan, Sanjin terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, ayah tidak akan pernah tahu bahwa anakmu ini hanya ingin tinggal bersama kalian lebih lama. Itulah sebabnya aku mengajakmu memancing ikan gobi. Ia menatap air sungai yang tenang. Meskipun begitu, masih ada waktu yang sunyi dan damai seperti ini. Tiba-tiba, joran ayahnya bergetar keras. Strike, seekor ikan besar langsung menyambar umpan. Ayahnya panik sekaligus bersemangat. Wow, dapat. Sanjin langsung berdiri. Ayah, cepat angkat. Ayahnya menarik joran dengan penuh tenaga. Seekor ikan gobi besar akhirnya terangkat dari air.
Namun, plak, ikan itu tiba-tiba terlepas dan menghantam wajah ayahnya. Ah, ayahnya langsung terjatuh ke tanah. Sanjin buru-buru menghampirinya. Ayah, tidak apa-apa. Namun melihat ayahnya yang basah dan penuh lumpur, Sanjin malah tertawa keras. Beberapa saat kemudian mereka pulang dengan membawa seember penuh ikan gobi. Di rumah, mereka baru saja meletakkan ember itu ketika tiba-tiba Janggun datang menghampiri sambil menggeram pelan. Grur, Ibu Sanjin melihat pemandangan itu sambil menatap ikan-ikan di ember. Kalian bertengkar lagi dengan Janggun ya, Sanjin. Akhir-akhir ini dia sering menggeram kalau melihatmu. Sanjin menjawab santai. Aku juga tidak tahu, Bu. Namun dalam hatinya ia mengeluh. Anjing sialan itu masih saja seperti itu. Sanjin kemudian berkata, aku juga bisa kok, Bu, membersihkan ikan. Ibunya langsung menolak. Jangan, nanti kamu terluka. Sanjin memperhatikan ibunya yang terlihat lelah. Dalam hatinya ia berpikir, ibu terlihat sangat capek. Padahal membersihkan ikan gobi itu sebenarnya gampang. Ia membayangkan langkah-langkahnya. Pertama, asah pisau di batu. Lalu bersihkan sisiknya. Setelah itu balikkan ikannya. Belah dari mulut sampai perut. Ambil insang dan isi perutnya. Dan selesai. Saat melihat ibunya membuang isi perut ikan, Sanjin tiba-tiba berkata, Ibu, isi perutnya dikumpulkan terpisah saja. Ibunya heran, untuk apa isi perutnya? Sanjin langsung berpikir cepat. Tidak mungkin aku bilang untuk menyuap anjing sialan itu. Akhirnya ia menjawab, itu, untuk diberikan ke Janggun, Bu. Beberapa saat kemudian ikan-ikan itu sudah dibersihkan dan digantung dengan tali untuk dijemur di bawah matahari. Sanjin membawa mangkuk berisi isi perut ikan lalu meletakkannya di depan Janggun. Nih, Janggun, ini sogokan untukmu. Makan dengan tenang, ya. Mengerti, Janggun langsung melahap makanan itu dengan lahap. Sanjin memperhatikannya dengan waspada. Dalam hatinya ia bergumam, meskipun aku mantan agen khusus yang menguasai seni bela diri, gigi anjing itu tetap sangat menakutkan. Tak lama kemudian ibunya memanggil dari kejauhan. Sanjin, bisa bantu ayah sebentar? Sanjin langsung menjawab, iya. Beberapa saat kemudian ia sudah berada di sebuah kebun apel. Sanjin melihat pohon-pohon apel yang penuh buah. Wah, ini benar-benar cantik sekali. Tiba-tiba ibunya memanggil, Sanjin. Sanjin menoleh. Ibu kenapa di sini? Ibunya tersenyum. Ibu mau memetik apel. Apel? Iya, kamu boleh pilih salah satu apel di sini. Ibu sudah mendapat izin. Sanjin sedikit bingung. Dalam hatinya ia berpikir, apa kita datang ke sini hanya untuk memetik apel? Ibunya kembali bertanya dengan lembut. Mau memetik apel yang mana? Ya. Sanjin, kamu yang pilih. Sanjin menunjuk dirinya sendiri. Aku. Ibunya tersenyum hangat. Iya, kalau Sanjin yang memilih, pasti apel yang bagus. Sanjin pun menatap pohon-pohon apel di depannya dengan serius. Matanya menyusuri setiap cabang. Lalu ia melihat sebuah apel besar berwarna hijau yang tampak sangat segar. Ia meraih dan memetik apel itu. Kemudian ia menyerahkannya kepada ibunya. Namun tiba-tiba, Sanjin terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Apel, ia bergumam pelan, seolah mencoba memahami mimpi aneh yang baru saja ia alami. Beberapa hari setelah mimpi aneh itu, pagi hari di rumah terasa tenang. Sanjin menghampiri ibunya yang sedang beraktivitas, lalu berkata dengan nada penasaran. Ibu, kemarin aku dapat mimpi yang agak aneh. Ibunya menoleh sambil tersenyum. Mimpi seperti apa? Sanjin mencoba mengingat dengan jelas. Aku mimpi, memberikan ibu sebuah apel. Di sebuah kebun apel, ibunya sedikit mengernyit. Apel? Iya, apelnya juga masih hijau, segar banget. Tiba-tiba ibunya terdiam. Sanjin melanjutkan dengan santai. Mungkin ibu lagi ingin makan apel. Soalnya waktu itu lagi musimnya, kan? Dan apel yang aku kasih itu kelihatannya baru dipetik. Namun ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, melihat tanggal, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ibu, panggil Sanjin pelan. Dalam hati, Sanjin mulai merasa ada yang janggal. Tidak mungkin. Namun pikirannya langsung menyangkal sendiri. Meski begitu, seperti kata orang, jangan pernah bilang, tidak mungkin. Karena kejutan bisa datang kapan saja. Beberapa waktu kemudian, sepulang sekolah. Aku pulang. Sanjin masuk ke rumah dengan langkah santai. Ibunya langsung menyambut dari dalam. Sanjin, baru pulang. Kau telat sekali. Sanjin menjawab sambil meletakkan tasnya. Iya, tadi mereka kekurangan pemain buat pertandingan bola siang tadi, jadi aku ikut. Namun saat ia masuk lebih jauh, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ruang tamu, ia melihat seorang gadis kecil, Miyong, bersama neneknya. Miyong langsung menyapanya dengan nada ceria. Sanjin, pulangmu kok telat banget. Sanjin terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bergumam. Miyong, waktu itu, sebelum paman dan bibi menjemputku, aku pernah tinggal bersama dia dan keluarganya selama hampir 1 tahun sebagai pendatang. Bahkan setelah aku dewasa dan pindah ke Seoul, aku masih sering bertemu dengannya. Kami makan bersama, bercanda. Dan sekarang, dia adalah kekasihku. Sanjin menatapnya dengan sedikit bingung. Lalu, kenapa Miyong dan neneknya ada di sini sekarang? Tiba-tiba nenek Miyong berkata dengan senyum hangat. Wah, Sanjin pasti sangat senang sekali.
Sanjin mengernyit. Ada apa? Ibunya lalu mendekat dengan wajah lembut. Sanjin, kamu sebentar lagi akan jadi kakak. Sanjin langsung terkejut. Apa? Dunia seakan berhenti sejenak. Dalam hatinya ia bergumam. Mimpi itu, benar-benar, berkaitan dengan ini. Kemunculan kehamilan ibu. Aku, akan punya adik. Ayahnya yang melihat reaksinya tertawa kecil. Lihat wajahmu itu, Sanjin. Kamu pasti kaget sekali. Mi-yong juga tersenyum dan berkata. Selamat ya, Sanjin. Ibunya kembali bertanya dengan penuh harap. Sanjin, kamu senang akan punya adik. Sanjin menatap ibunya. Lalu perlahan, senyum hangat muncul di wajahnya. Iya, aku sangat senang. Namun di dalam hatinya, perasaannya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, 3 nyawa dalam mimpi itu. Bukan hanya aku dan orang tuaku, tapi juga adikku. Adik yang dulu tidak sempat lahir dan menghilang di kehidupanku sebelumnya. Ia menunduk sedikit, menahan perasaan yang mengalir di dadanya. Sekarang, semuanya berubah. Sungguh melegakan, sungguh membahagiakan. Beberapa saat kemudian, suasana di rumah terasa hangat. Ibu Sanjin sedang berbincang dengan Nenek Mi-yong, sementara Sanjin dan Mi-yong mendengarkan di samping. Nenek Mi-yong menatap Ibu Sanjin dengan penuh rasa penasaran. Sanjin benar-benar bermimpi seperti itu. Ibunya mengangguk pelan. Iya, orang-orang bilang, anak kecil biasanya langsung sadar kalau ibunya sedang hamil. Jadi mungkin, ini yang mereka maksud. Di sampingnya, Mi-yong langsung mendekat ke Sanjin dengan mata berbinar. Sanjin, kamu benar-benar mimpi itu. Sanjin menjawab santai. Iya, sepertinya begitu. Mi-yong makin penasaran. Wah, mimpinya seperti apa sih? Sanjin mengangkat bahu. Cuma, apel saja, apel. Sementara itu, Nenek Mi-yong kembali bertanya pada Ibu Sanjin. Bagaimana kata dokter? Kapan bayinya akan lahir? Ibunya menjawab dengan tenang. Perkiraannya, musim panas tahun depan. Nenek Mi-yong tersenyum, tapi ada sedikit rasa khawatir di wajahnya. Lalu, kamu akan melahirkan di rumah lagi. Sanjin yang mendengar itu langsung terkejut. Lagi, ia buru-buru bertanya, Ibu, aku dulu juga lahir di rumah. Ibunya tersenyum lembut. Tentu saja, waktu kamu lahir dulu, neneknya Mi-yong yang membantu ibu. Mi-yong langsung menimpali dengan kagum. Oh, ternyata banyak orang di desa ini yang berutang budi pada nenek. Nenek Mi-yong tertawa kecil, mengingat masa lalu. Ayahmu waktu itu sampai menangis sambil berteriak-teriak. Dia bilang, dia tidak akan mati saat melahirkan, kan? Aku sampai berpikir, seolah-olah dialah yang melahirkanmu. Semua orang tertawa kecil. Ibu Sanjin tersenyum hangat. Karena suamiku panik dan heboh seperti itu. Entah kenapa aku malah jadi tenang. Dan berkat itu, aku bisa melahirkan Sanjin dengan lancar. Sanjin hanya bisa diam. Dalam hatinya ia bergumam. Astaga, ayah. Namun perlahan wajahnya berubah serius. Tempat ini bukan rumah sakit. Tidak ada dokter yang siap bertindak jika terjadi sesuatu. Melahirkan di rumah. Benar-benar seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Tiba-tiba, tanpa berkata apa-apa lagi, Sanjin mengambil sebuah apel dan memberikannya kepada ibunya. Ibu harus makan yang teratur, ya. Ibunya tersenyum haru. Tentu saja, Sanjin. Ibu pasti akan makan dengan teratur. Nenek Mi-yong melihat itu dengan penuh rasa bangga. Karena Sanjin merawat ibunya seperti ini, aku jadi tidak perlu khawatir lagi. Ia tersenyum hangat. Sanjin, kamu benar-benar sudah tumbuh dewasa. Keesokan pagi, Sanjin berlari di sawah bersama anjingnya, Janggun. Ia terengah-engah karena Janggun berlari sangat cepat. Sambil bercanda, Sanjin mengomentari nama dan kelincahan Janggun, lalu menantangnya balapan sampai rumah dengan imbalan jajan. Saat balapan dimulai, Janggun tiba-tiba mengambil jalan pintas. Sanjin kesal namun tetap mengejarnya sambil tertawa. Sanjin pulang ke rumah dengan kelelahan dan melihat Janggun sudah santai di sana. Ia mencium aroma gochujang yang sedang dibuat ibunya, lalu merasa khawatir karena ibunya sedang hamil namun tetap bekerja. Sanjin menawarkan bantuan mencuci guci, tetapi saat mencoba menjangkau bagian dalam, ia terpeleset dan jatuh ke dalam guci. Ibunya panik dan segera menariknya keluar, sementara Sanjin dalam hati mengeluh karena tubuhnya terlalu pendek. Pada malam hari, suasana berpindah ke pertemuan mencurigakan di mana ayah Sanjin datang menemui beberapa orang. Mereka berbicara dengan hati-hati tentang sebuah barang dan memastikan tidak ada yang melihat. Dengan penuh keyakinan, mereka bersiap memeriksa barang yang telah mereka dapatkan, menandakan adanya urusan rahasia yang sedang berlangsung. Beberapa hari kemudian, di pagi yang dingin, Sanjin berlari kecil menyusuri jalan desa. Napasnya teratur, langkahnya ringan, seolah tubuh kecilnya sedang dipaksa untuk tumbuh lebih cepat. Seseorang menyapanya dari pinggir jalan. Sanjin, kamu mau kemana lagi? Sanjin menjawab tanpa berhenti. Aku mau jemput ayahku. Hari ini ayah pulang. Dalam hatinya ia bergumam. Tubuh ini masih kecil dan lemah. Seolah-olah sedang bersiap untuk menyambut kedatangan adik. Liburan musim dingin ini harus kupakai untuk mengejar pertumbuhan yang tertunda. Dan menjadi lebih kuat, lebih cepat. Tiba-tiba, sebuah bus berhenti di dekatnya. Pintunya terbuka. Ayahnya turun dari bus dan langsung tersenyum melihatnya. Sanjin, kamu sudah menunggu ayah dari tadi di sini.
Sanjin menggeleng. Enggak kok, tadi aku lari dulu sama Janggun. Terus karena sudah hampir waktunya ayah pulang, jadi aku kesini biar bisa pulang bareng. Ayahnya tersenyum hangat. Sanjin, mau lihat ini tidak? Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah jaket baru. Sanjin langsung terkejut. Wah, ayo kita cepat pulang, lanjut ayahnya. Ibumu pasti sudah menunggu. Di perjalanan pulang, mereka berjalan berdampingan. Ayahnya berkata dengan nada bangga. Sanjin, akhir-akhir ini kamu tumbuh cepat sekali. Seperti kecambah. Ayah jadi senang membelikanmu baju. Ia menoleh sambil tersenyum. Lain kali kita pergi ke kota bersama-sama. Ayah akan membelikan apapun yang kamu suka. Sanjin tersenyum lebar. Wah, asik. Namun ayahnya tiba-tiba bertanya dengan lebih serius. Sanjin, bagaimana perasaanmu kalau kamu punya adik? Sanjin sedikit terkejut. Apa? Ayahnya melanjutkan. Terkadang ada anak-anak yang merasa sedih. Mereka berpikir kalau punya adik, cinta orang tua mereka akan terbagi. Sanjin menggeleng pelan. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku malah lebih memikirkan bagaimana caranya menyayangi dan menjaga adikku nanti. Ia menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. Ayah tidak perlu khawatir, aku pasti akan jadi opa yang baik. Ayahnya tersenyum, lalu sedikit menunduk agar sejajar dengannya. Sanjin pasti akan jadi opa yang baik. Tapi ingat, kalau nanti yang lahir ternyata adik laki-laki pun, ibu dan ayah tetap akan menyayangimu seperti sekarang. Sanjin mengangguk. Iya, namun dalam hatinya, ia bergumam. Opa, ya, kenapa rasanya aneh? Sepertinya dulu, ada seseorang yang selalu memanggilku seperti itu. Di tengah perjalanan, Sanjin tiba-tiba bertanya. Tapi ayah, kenapa akhir-akhir ini ayah sering keluar setiap malam? Ayahnya sedikit terdiam, lalu menjawab santai. Ah, itu, persiapan acara tahun baru di balai desa. Ayah sedang sibuk membantu. Lalu ia tersenyum lagi. Oh iya, Sanjin, besok mau ikut ayah menebang pohon. Kita buat pohon Natal, bagaimana? Sanjin langsung menjawab. Kalau begitu, daripada menebang, bagaimana kalau kita beli saja di rumahnya Miyong? Kalau ditebang, pohonnya akan mati. Ayahnya berpikir sejenak. Begitu ya, baiklah, besok kita tanyakan dulu. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah rumah. Ayah Sanjin memanggil, apakah Yang Wan ada di rumah? Seorang pria keluar sambil tersenyum. Oh, ayahnya Sanjin, tumben kalian datang bersama seperti ini. Ayah Sanjin langsung menjelaskan, sebenarnya, aku ingin bertanya, apakah aku boleh meminta satu pohon cemara? Pria itu tertawa kecil, pohon cemara, aigo, kalau keluarga Sanjin yang minta, tentu saja boleh. Dalam hati, Sanjin bergumam, ayahnya Miyong, Choi Yang Wan, memang orang yang seperti ini, selalu tulus, selalu memberi. Orang pertama yang membantu orang tuaku saat kami baru pindah ke desa ini. Ayah Sanjin lalu mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya. Hyung Nim, aku tidak ingin meminta secara cuma-cuma. Jadi tolong terima ini. Pria itu langsung menolak dengan canggung. Aigo, kenapa harus seperti ini? Kita kan sudah saling kenal. Sanjin ikut maju dan berkata, ayah yang menyuruh aku memberikan ini. Pria itu tertawa lalu mengelus kepala Sanjin. Aigo, karena Sanjin yang memberi, aku jadi tidak bisa menolaknya. Ia tersenyum hangat. Sanjin, nanti paman akan pilihkan pohon yang paling bagus dan kuat untukmu. Beberapa saat kemudian, di bawah udara dingin yang menusuk, mereka mulai menyangkut batang cemara yang akan dibawa pulang. Pria parubaya itu menatap ayah Sanjin dengan senyum hangat. Aku sangat senang melihat kehidupanmu yang sekarang. Nada suaranya perlahan berubah menjadi lebih dalam. Dulu, aku sempat khawatir melihat seorang pemuda dan seorang gadis muda yang sedang hamil datang ke desa ini dengan tangan kosong. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum lagi. Tapi untungnya, kau pandai bertani dan bergaul dengan semua orang di sini. Siapa sangka, pemuda dari Seoul yang mungkin belum pernah menyentuh tanah, sekarang jadi pemilik tanah terbesar di desa ini. Ayah Sanjin tertawa kecil. Semua ini, berkat bantuanmu, Hyung Nim. Pria itu lalu mendekat dan berbisik pelan. Bagaimana, persiapannya? Semuanya berjalan lancar, kan? Ayah Sanjin menjawab dengan suara rendah. Tidak juga, cukup sulit menjaganya agar tidak ketahuan, tinggal beberapa hari lagi. Ia menoleh sekilas ke arah anak-anak. Walaupun anakku sudah cukup dewasa, tetap saja sulit. Apalagi anak-anak di desa ini banyak. Suasana terasa menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di sisi lain, Sanjin sedang bersama Miyong. Miyong, iya, ayahmu akhir-akhir ini sering keluar malam juga. Miyong mengangkat bahu. Tidak tahu, aku kalau malam langsung tidur. Sanjin kembali bertanya. Dia tidak tanya macam-macam. Seperti, apa yang kamu inginkan? Miyong menggeleng. Bukan ayah, tapi ibu. Aku disuruh pilih satu hal yang paling aku inginkan, dari banyak pilihan. Tapi itu malah jadi sulit. Dalam hati, Sanjin bergumam. Jadi, ini yang mereka rencanakan. Tiba-tiba Miyong berkata dengan semangat. Aku mau ke Pulau Jeju. Mau kubawakan oleh-oleh buatmu. Sanjin mengerutkan kening. Oleh-oleh. Iya, tapi sebagai gantinya, tolong bantu aku mengerjakan PR liburan. Sanjin langsung menatapnya datar. Di sekolah juga kamu selalu minta bantu PR. Miyong mengeluh.
PR liburan kali ini banyak banget, dan susah. Dalam hati, Sanjin menghela napas. Hampir saja aku mengeluarkan amarahku. Padahal, keluarga Myong, sudah seperti keluargaku sendiri. Sejak dulu, mereka selalu membantu kami. Ia melirik anjing di dekat mereka. Janggun juga sudah akrab dengan baik Bu. Akhirnya ia mengalah. Ya sudah, bantu yang mana? PR menulis diari. Sanjin terdiam. Dalam hatinya langsung protes. Yang benar saja, anak ini sebenarnya bisa apa, sampai harus minta tolong terus. Namun akhirnya ia menghela napas dan berkata, ya sudah deh. Dalam hatinya ia menegaskan, ini semua demi keluargaku. Walaupun terasa tidak adil, aku tidak akan mengeluh. Karena aku, pejuang sejati. Malam harinya, pohon cemara itu sudah berdiri di halaman rumah, sudah dihiasi dengan sederhana namun penuh kehangatan. Sanjin menatapnya dalam diam. Pohon ini, dari rumah Myong, dan ditanam di dalam kendi, tempat aku pernah jatuh dulu. Ayah mungkin tidak tahu, kalau kendi ini punya cerita. Ibunya datang dan berdiri di sampingnya. Cantik sekali, kan? Sanjin mengangguk pelan. Iya, sangat cantik. Dalam hatinya, ia membayangkan masa depan. Tahun depan, kami akan melihatnya bersama, sebagai keluarga berlima. Beberapa waktu kemudian, pada malam yang tenang, mereka duduk menonton televisi bersama. Sanjin bersandar di paha ibunya. Ini, seperti adaptasi dari novel karya Charles Dickens. Kalau soal Natal, tetap saja, Home Alone, yang paling terasa. Ibunya menatapnya lembut. Sanjin, kamu ngantuk. Kalau ngantuk, tidur saja dulu. Sanjin bertanya pelan. Ayah, belum pulang ya? Belum, sudah jam 10. Dalam hati, Sanjin tersenyum kecil. Ayah pasti masih di luar. Menunggu aku tidur, supaya bisa masuk diam-diam. Baiklah, aku harus ikut rencananya. Ia berdiri sambil menguap. Aku mengantuk, selamat malam, ibu. Tak lama kemudian, ibunya mengecek kamarnya. Dia sudah tidur. Saat itu ayahnya baru saja masuk. Ya, sepertinya sudah tidur. Di luar dingin sekali. Ibunya bertanya pelan. Jadi, kamu pilih hadiah apa? Ayahnya tersenyum kecil. Tas sekolah. Sebentar lagi dia naik kelas. Semoga dia suka. Di dalam kamar, Sanjin yang berpura-pura tidur tersenyum tipis. Terima kasih, ayah. Walaupun, aku agak malu pakai merek itu. Di ruang luar, ayahnya berkata pelan. Anak-anak lain, punya banyak keinginan. Tapi Sanjin, sepertinya tidak banyak meminta. Seolah, belum punya sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Ibunya menjawab lembut. Dia masih kecil. Nanti saat dunianya semakin luas, dia akan mulai melihat banyak hal. Dan keinginannya juga akan bertambah. Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Benar juga, aku penasaran, seberapa luas dunia Sanjin nantinya. Keesokan harinya, di kantin sekolah yang ramai, Myong membuka percakapan tentang waktu yang cepat berlalu dan menyadari bahwa Sanjin terlihat lebih tinggi setelah liburan musim dingin. Teman-temannya penasaran dengan rahasia pertumbuhan Sanjin, tetapi Sanjin tampak murung dan tidak fokus. Saat ditanya, ia hanya bercanda untuk mengalihkan perhatian, meski teman-temannya merasa ada yang aneh dengan sikapnya hari itu. Ternyata, pikiran Sanjin dipenuhi kekhawatiran tentang ibunya yang tiba-tiba kesakitan di rumah dan mengatakan bahwa adiknya akan segera lahir, meski tanpa bantuan rumah sakit. Ia cemas jika terjadi sesuatu karena keterbatasan fasilitas di desa. Sementara itu, Myong tetap berasumsi bahwa tinggi badan Sanjin mungkin disebabkan oleh kebiasaannya menghabiskan makanan, bahkan curiga ada rahasia dalam masakan ibunya. Sepulang sekolah, Sanjin langsung membuka pintu rumah. Aku pulang. Ibu, panas-panas begini enak makan semangka. Namun kalimatnya terhenti. Dari dalam kamar, terdengar rintihan kesakitan. Ibu, Sanjin langsung berlari dan membuka pintu kamar. Ia melihat ibunya duduk di ranjang, wajahnya pucat menahan sakit. Ibu, kontraksinya sudah mulai. Ayah di mana? Ibunya menjawab dengan napas berat. Ayahmu, pergi memanggil neneknya Myong. Kapan ayah pergi? Barusan. Sanjin menarik napas dalam. Dalam hatinya ia berkata, tenang, jangan panik. Ia segera menopang punggung ibunya. Katanya, kalau punggung ditopang, akan membantu pernapasan. Setelah beberapa saat, napas ibunya sedikit lebih teratur. Sanjin berdiri. Tunggu sebentar ya, Bu, aku akan segera kembali. Ia berlari keluar dan mulai merebus air panas. Ibu hamil harus tetap hangat. Alat untuk memotong tali pusar juga harus disterilkan. Ia membawa air panas itu kembali ke dalam kamar. Namun, ibunya terlihat mulai tertidur lemah. Sanjin panik. Ibu, jangan tidur dulu. Ayo bangun. Ibu. Di dalam kesadaran ibunya, ia berdiri di sebuah pantai luas dengan laut biru yang tenang. Angin bertiup lembut. Kenapa? Rasanya sudah tidak sakit lagi. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Ia tidak ingat apa-apa. Ah, sudahlah. Ia mulai berjalan ke arah laut. Airnya terasa sejuk dan menenangkan. Haruskah aku masuk lebih dalam? Tiba-tiba, ibu, sebuah suara memanggil dari belakang. Ia berbalik. Di sana, terlihat pepohonan apel yang indah. Wah, indah sekali. Ibu, ke sini. Suara lain terdengar. Ia melihat suaminya dan Sanjin berdiri di sana. Sayang, kemarilah.
Air matanya mulai mengalir. Suara itu, mereka, keluargaku. Tiba-tiba, ibunya terbangun. Nenek Myong sudah ada di sampingnya. Aigo, akhirnya kamu sadar juga. Sanjin dan ayahnya memegang kedua tangan ibu dengan cemas. Ayahnya berkata, sayang, kamu tidak apa-apa. Namun Nenek Myong langsung membentak. Kalian berdua keluar sana, malah bikin ribut. Mereka pun keluar dari kamar. Dari dalam, suara Nenek Myong terdengar tegas. Ayo, dorong lebih kuat, gunakan semua tenagamu. Ibunya berteriak kesakitan. Sakit sekali, di luar, tangan Sanjin gemetar. Ayah, ibu akan baik-baik saja, kan? Ayahnya mencoba tetap tenang. Sanjin, semuanya akan baik-baik saja. Ibumu orang yang kuat, percayalah, dan kita tunggu. Sanjin menunduk. Iya, namun dalam hatinya ia terus berdoa. Kumohon, jangan sampai terjadi apa-apa. Setelah perjuangan panjang yang penuh kecemasan, tangisan kecil akhirnya memecah keheningan. Suara bayi yang lirih itu bukan sekadar tanda kelahiran, tetapi juga simbol kemenangan, kemenangan atas takdir yang dulu begitu kejam. Di luar, angin berhembus pelan, seakan ikut menyaksikan momen berharga itu. Anjing setia, Janggun, yang berada di halaman, tiba-tiba terbangun seolah menyadari bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Sanjin berlari masuk ke dalam kamar. Di sana, ibunya yang tampak lelah namun bahagia menggendong seorang bayi kecil. Dengan suara lembut, ia berkata, Sanjin, ini adikmu, ayo sapa dia. Sanjin terdiam, matanya terpaku pada sosok kecil di hadapannya. Hatinya dipenuhi perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, haru, bahagia, dan juga lega. Di kehidupan sebelumnya, momen ini tidak pernah ada. Namun sekarang, ia berhasil mengubah semuanya. Beberapa saat kemudian, Nenek Myong bersiap untuk pulang. Ayah Sanjin menunduk hormat dan berkata, terima kasih banyak, Nek. Sekali lagi, kami berhutang budi. Namun nenek itu hanya tertawa kecil dan berkata, apa yang kau katakan? Aku hanya melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Sanjin sebelumnya. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Ayah Sanjin terkejut. Nenek Myong pun melanjutkan. Sebelumnya, Sanjin datang kepadaku. Dia bertanya apa saja yang harus dilakukan saat ibunya melahirkan. Jadi aku mengajarinya. Dan lihat, dia sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Anak itu memang cerdas. Mendengar itu, sang ayah terdiam sejenak, antara bangga dan tak percaya. Ia lalu masuk ke dalam kamar, mendekati Sanjin yang masih duduk di samping ibunya. Dengan lembut, ia berkata, kerja bagus, Sanjin. Kau sudah melakukan semuanya dengan baik. Sanjin hanya mengangguk pelan. Lalu ia bertanya, ayah, apa nama adikku? Ayahnya tersenyum, lalu menjawab, Yujin. Aku mengambil sebagian dari namamu dan sebagian dari ibumu. Namanya, San Yujin. Sanjin mengulang pelan, San Yujin, Yujin, adikku. Tangannya yang kecil menyentuh lembut kening bayi itu. Di dalam hatinya, ia berjanji. Tumbuhlah dengan sehat, Opa akan menjadi pelindungmu. Kali ini, aku akan menjaga kalian semua. Tidak akan kubiarkan takdir buruk itu terjadi lagi. Untuk pertama kalinya, kehidupan yang dulu dipenuhi penyesalan, kini berubah menjadi harapan. Dan di bawah langit malam yang tenang, sebuah keluarga kecil itu akhirnya lengkap. Dengan cinta, dengan kehangatan, dan dengan takdir baru yang telah ditulis ulang. Beberapa hari setelah kelahiran Yujin, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, namun penuh makna. Di tengah hamparan sawah yang luas, ayah Sanjin berdiri bersama seorang pria, memandangi tanaman padi yang tumbuh perlahan di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi berhembus, menggoyangkan batang-batang padi seperti gelombang kecil. Dengan nada berpikir, ayah Sanjin berkata, manusia dan tanaman itu ternyata mirip juga ya, sama-sama bisa terkena penyakit, bahkan ada masa inkubasinya juga. Kalau begitu, bagaimana kalau tahun ini kita gunakan disinfektan lebih awal? Pria di sampingnya mengangguk pelan. Tahun ini tidak sepanas tahun lalu, jadi seharusnya aman. Tapi tetap saja, suhu air dan udara harus terus dipantau. Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi. Ia lalu menceritakan kembali sebuah kejadian lama, tentang seorang pria yang tanpa sengaja menyebabkan penyebaran penyakit padi karena keputusan yang keliru. Kisah itu membuat suasana sejenak menjadi sunyi. Ayah Sanjin hanya tersenyum kaku. Ia tahu, pria yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Namun pria itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan nada bercanda. Untung saja waktu itu ada pria tampan yang mengalihkan perhatian semua orang. Kalau tidak, mungkin pendatang dari Seoul itu sudah dihajar habis-habisan oleh warga desa. Ayah Sanjin ikut tertawa kecil. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Aku cuma bercanda, jawab pria itu santai. Ayo, kita pulang. Di saat itulah, dari kejauhan terdengar suara yang memanggil. Ayah. Sanjin berlari menghampiri mereka, membawa sesuatu di tangannya. Wajahnya penuh semangat. Sudah selesai memeriksa sawahnya? Tanya Sanjin. Sudah. Kamu dari mana? Dari pegunungan lagi. Iya, Myong tadi minta aku memetik buah juga. Mereka pun berjalan bersama. Namun tiba-tiba, ayahnya berlari lebih dulu. Ayah curang, teriak Sanjin kesal. Ayahnya tertawa. Hari ini ayah saja yang menang.
Kamu kan bisa bersama Yujin seharian. Sanjin menggerutu, tapi tetap mengejar dengan senyum kecil. Sesampainya di rumah, suasana berubah menjadi hangat dan tenang. Sanjin langsung menghampiri adiknya. Dalam hatinya ia bergumam, walaupun perbedaan usia kita jauh, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan keimutan seperti ini? Ia menyentuh kaki kecil Yujin dengan lembut. Kecil sekali, seperti kaki peri. Sanjin tersenyum sendiri, membayangkan sesuatu. Haruskah kita buat cap kaki Yujin nanti ya? Pasti lucu. Lalu ia berbisik pelan, Yujin, kamu harus tumbuh dengan sehat ya. Nanti kakak yang akan cari uang untukmu. Namun di balik senyum itu, pikirannya melayang jauh ke masa depan, masa lalu yang kelam baginya. Ia teringat seseorang, pamannya. Seseorang yang menjual seluruh tanah milik ayahnya dengan harga murah, lalu menghabiskannya untuk alkohol dan judi. Seseorang yang kemudian menyalahkan Sanjin atas semua kegagalannya. Wajah Sanjin sedikit mengeras. Kali ini, tidak akan kubiarkan itu terjadi lagi. Ia mengepalkan tangannya pelan. Kalau aku bertemu dengannya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Namun sesaat kemudian, ekspresinya kembali melembut saat menatap Yujin. Ah, maaf ya, kakak hampir menunjukkan sisi buruk. Ia mengelus kepala kecil adiknya dengan penuh kasih. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu yang penting. Kali ini hidupnya berbeda. Ia tidak lagi harus hidup bersama pamannya. Ia punya keluarga yang utuh. Namun tidak semua hal bisa kembali seperti dulu. Beberapa hubungan di masa depannya, mungkin tidak akan pernah terulang. Ia teringat pada seseorang, Direktur Hong, dan Hong Soyung. Sekarang dia pasti masih kecil, mungkin bahkan masih tinggal di Seoul. Sanjin menatap jauh ke depan, seolah melihat masa depan yang belum terjadi. Kalau aku ingin bertemu dengannya lagi, maka aku yang harus mencarinya. Sore itu terasa tenang, namun di dalam hati Sanjin, pikirannya justru bergejolak. Sambil menatap kosong ke kejauhan, ia kembali tenggelam dalam ingatan masa depannya. Sang jaguar dari Sein Group, gumamnya pelan. Julukan itu langsung terlintas jelas di kepalanya, julukan yang diberikan media kepada Hong Sujung. Seorang wanita dengan tatapan dingin, penuh ketegasan, dan kemampuan luar biasa dalam menguasai perusahaan. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga berani, sosok yang terus melangkah maju tanpa ragu. Namun bagi Sanjin, wanita itu bukan sekadar direktur hebat. Dia memang terlihat dingin, tapi sebenarnya dia juga manusia biasa, pikirnya. Dia punya ambisi, punya prinsip, dan bahkan sisi imut yang tidak pernah ditunjukkan ke siapapun. Sanjin tersenyum tipis, dan tidak ada yang tahu, kalau aku adalah orang yang selalu mendukungnya dari belakang. Lamunannya terhenti ketika suara ibunya memanggil. Sanjin, sini dulu, ayo makan buah bersama. Iya, Bu. Ia pun bergabung bersama keluarganya. Suasana hangat itu membuat hatinya sedikit tenang, namun pikirannya kembali berbisik. Semua hubungan di masa depan itu, sekarang hanya jadi kenangan. Mungkin ini harga yang harus kubayar, untuk kembali ke masa lalu dan mendapatkan kehidupan yang dulu tak pernah kumiliki. Ia mengingat kariernya, kesuksesannya, semua pencapaiannya. Namun wajah-wajah orang yang pernah bersamanya, kini terasa jauh. Kalau aku bertemu mereka lagi, apakah mereka akan merasakan hal yang sama? Aku, benar-benar ingin bertemu mereka. Di sisi lain di tepi pantai, seorang pria muda yang sedang liburan di tepi pantai menelepon bawahannya. Kerja bagus, nanti akan aku hubungi lagi kalau ada perlu. Seorang wanita di sampingnya bertanya. Siapa itu? Sekretarisku. Wanita itu mengangkat alis. Bukankah kita sedang liburan? Pria itu menjawab santai. Aku minta mereka mencari tanah untuk pusat pelatihan perusahaan. Seharusnya ada lokasi bagus di pesisir barat. Wanita itu tersenyum. Ide bagus. Pemandangan bagus bisa meningkatkan efektivitas pelatihan. Pria itu tersenyum balik. Seperti yang kuduga, Nyonya Yusera memang selalu memahami pikiranku. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Sekarang, iya, sekarang. Sementara itu, di halaman rumahnya, Sanjin bergumam. Hari ini aku membantu ibu memandikan Yujin dengan air rumput laut. Yujin jadi seperti kepiting kecil. Sanjin tersenyum sendiri. Menulis cerita jadi lebih mudah sekarang, karena ada Yujin. Ia teringat masa sebelumnya, saat ia kesulitan menulis karena tidak ada hal menarik. Bahkan guru sampai curiga ayah yang menulisnya. Ia menghela napas kecil. Ternyata berpura-pura jadi anak SD itu sulit juga. Tiba-tiba, Janggun menggeram. Sanjin langsung berhenti menulis. Tunggu, bukankah di kehidupanku sebelumnya, pamanku datang sekitar minggu ini? Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia segera melihat keluar. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka, namun, ada yang aneh. Bukan mobil pamanku. Seorang pria berkacamata dan seorang wanita keluar dari mobil itu. Pria muda itu memanggil, "Hei, bocah, kamu tinggal di sini." Sanjin menatapnya tajam. Siapa kalian? Pria itu bertanya lagi. Apa ayahmu ada di rumah? Namun Sanjin tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada wajah pria itu. Pikirannya berputar cepat. Tunggu, jangan-jangan. Nama itu muncul dengan jelas di benaknya. Ketua Hong Kijung. Sanjin terdiam. Takdir, sepertinya mulai bergerak lagi. Dan kali ini, lebih cepat dari yang ia duga.
Seketika suasana menjadi tegang, bukan karena percakapan, tapi karena apa yang Sanjin sadari di dalam hatinya. Ketua Hong Ki-jun, jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa dia datang ke rumahku, sekarang? Namun wajahnya tetap tenang. Ayah baru saja ke sawah, jawab Sanjin. Pria muda itu mengangguk pelan. Begitu ya, kalau begitu, kapan dia pulang? Biasanya sampai matahari terbenam. Masih lama. Belum sempat suasana mereda, seorang wanita elegan menghampiri. Tatapannya tajam namun tenang. Padahal kamu masih kecil, tapi cara bicaramu bagus sekali. Bahkan kamu tidak pakai dialek sini ya. Sanjin menatapnya dalam diam. Direktur Ysera, pikirannya langsung menyimpulkan. Kalau mereka berdua ada di sini, berarti ini bukan kebetulan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Mama, ada anjing kecil. Seorang gadis kecil berlari mendekat dengan wajah ceria. Sanjin membeku. Hong So-yung, tidak mungkin, ini terlalu cepat. Realitas yang dulu hanya ia kenal di masa depan, kini berdiri di depannya dalam versi kecil. Namun kejadian berikutnya membuat suasana berubah. Lepaskan aku. Janggun tiba-tiba menjepit pakaian gadis kecil itu dengan giginya. Semua orang terkejut. So-yung, ada apa? Teriak ibunya. Sanjin langsung bergerak cepat. Janggun, lepaskan. Setelah anjing itu melepaskan, Sanjin segera menunjuk ke tanah di dekat mereka. Coba lihat ini, ada tanaman berduri di sini. Kalau disentuh, bisa terluka. Janggun cuma mencegahnya. Gadis kecil itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Oh. Sanjin melirik Janggun. Anjing ini, ternyata lebih pintar dari yang kupikir. Tak lama kemudian, ibunya keluar. Sanjin, ada tamu. Iya, Bu. Pertemuan itu pun berlanjut di dalam rumah. Sanjin duduk sambil menggendong Yujin, sementara gadis kecil itu mendekat dengan mata berbinar. Wah, bayi kecil. Ini adikku, namanya Yujin, San Yujin. Cantik sekali, kata gadis itu polos. Namaku Hong So-yung. Sanjang, bukan Yang. Sanjin hanya menatapnya datar. Anak ini sengaja, ya. Namun di dalam hatinya, ia justru merasa aneh. Ini orang yang sama, yang di masa depan akan disebut Jaguar Sein Group. Siapa yang akan percaya? Tak lama kemudian, ibunya memanggilnya. Sanjin, ibu mau bicara dengan mereka. Kamu jaga Yujin dulu ya? Iya, Bu. Namun pikirannya tak bisa tenang. Ketua Hong datang ke sini, untuk apa? Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah tahu mereka saling mengenal. Tiba-tiba, gadis kecil itu menyodorkan sesuatu. Opa, ini. Sanjin menerima buah di tangannya. Terima kasih. Ia menatap anak kecil itu lagi. Takdir benar-benar aneh. Aku kira kami tidak akan bertemu lagi, tapi sekarang malah seperti ini. Tak lama kemudian, ibunya kembali. Sanjin, bisa antar paman ini ke sawah menemui ayahmu. Apa? Aku? Iya, ibu harus di rumah jaga Yujin. Sanjin naik ke mobil mewah milik Ketua Hong sambil merasa sarkastik terhadap dirinya sendiri yang masih muda namun sudah merasakan hal seperti ini. Ketua Hong menjelaskan bahwa ia datang untuk melihat lahan milik ayah Sanjin karena berencana membangun pusat pelatihan, meski Sanjin merasa aneh karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan yang ia ketahui di masa depan. Hong Ki-jun mengatakan alasan utamanya adalah harga tanah yang murah, membuat Sanjin semakin curiga. Dalam perjalanan, Sanjin menyadari hal janggal lain, Ketua Hong mengemudi sendiri, berbeda dengan ingatannya di masa depan. Ia mulai berpikir bahwa peristiwa besar yang pernah terjadi mungkin belum terjadi di titik waktu ini. Saat mereka tiba di sawah, Sanjin mengarahkan jalan, dan mereka menemukan ayahnya sedang bekerja di ladang. Melihat mobil mewah itu, ayahnya bergumam heran. Mobil Benz di tempat seperti ini. Pintu mobil terbuka. Hong Ki-jun turun, menatap tajam ke arah pria di sawah itu. Aku kira kau sudah mati, katanya dingin, karena kau tidak pernah menghubungiku selama bertahun-tahun. Ayah Sanjin menoleh. Wajahnya langsung berubah kesal. Ah, si bajingan ini. Hong Ki-jun tersenyum tipis. Tak kusangka kau hidup di tempat terpencil seperti ini. Ayah Sanjin melangkah mendekat, menatapnya tajam. Kau, Sanjin yang berdiri di samping hanya bisa membeku. Apa-apaan ini? Suasananya jadi aneh, bukannya dia bilang cuma mau lihat lahan. Kenapa ayah sampai marah seperti ini? Ia sempat berpikir untuk menghentikan mereka. Namun sebelum ia sempat bertindak, kedua pria itu tiba-tiba saling mendekat dan langsung berpelukan erat. Wah, San Wang, dasar brengsek. Aku tahu kau masih hidup. Seru Hong Ki-jun. Ayah Sanjin membalas dengan nada tak kalah emosional. Hong Ki-jun, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Dan untuk apa kau datang jauh-jauh ke sini? Hong Ki-jun tertawa kecil. Sialan, kau pikir cuma kau saja yang jenius. Aku juga punya caraku sendiri untuk menemukanmu. Sanjin hanya bisa menatap mereka dengan mata membesar. Ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pada malam hari yang tenang, suasana halaman rumah terasa hangat meskipun sederhana. Angin malam berhembus pelan, menemani percakapan yang penuh makna. Ayah Sanjin membuka pembicaraan dengan nada santai. Tempat ini memang sederhana, tapi aku harap kalian bisa menginap di sini. Hong Ki-jun tersenyum ringan dan menjawab. Sederhana, katamu, bahkan kalau harus tidur di teras pun aku tidak masalah.
Ayah Sanjin tertawa kecil, lalu menoleh ke wanita di sampingnya. Sudah lama juga ya, Sera, atau sekarang aku harus memanggilmu ibunya Suyong? Sera tersenyum tipis. Begitulah, Opa juga sekarang sudah jadi om-om ya. Dalam hati, Ayah Sanjin mengulang kata itu, om-om, seolah terasa aneh baginya. Kemudian Sera menoleh ke ibu Sanjin dan berkata, ah, orang yang tadi memperkenalkan diri sebagai ayahnya Suyong itu adalah Opa. Dulu mereka tidak pernah terpisahkan, seperti saudara kandung. Ibu Sanjin tampak terkejut. Oh, aku pernah mendengarnya. Katanya dia bahkan lebih disayang daripada saudara kandung sendiri. Tidak menyangka bisa bertemu langsung seperti ini. Di sisi lain, Sanjin duduk sambil menyuapi Suyong. Namun pikirannya jauh melayang. Bukan hanya dekat dengan ketua Hong Ki-jun, ternyata ayah juga punya hubungan seperti keluarga dengan Sera. Kenapa aku tidak pernah tahu ini di kehidupanku yang dulu? Ia semakin tenggelam dalam pikirannya. Dulu, saat ayah meninggal, yang datang ke pemakamannya hanya warga desa ini, aku pikir ayah tidak punya siapa-siapa. Jadi, ini ya rasanya, melihat masa depan yang berubah. Suasana kembali hening sejenak, hingga Ayah Sanjin kembali membuka percakapan. Oh ya, katanya kau mau mendirikan pusat pelatihan di sini. Hong Ki-jun mengangguk. Benar, perusahaanku semakin berkembang, dan jumlah pegawai terus bertambah. Selama ini belum banyak perusahaan yang benar-benar fokus pada peningkatan kualitas pegawainya. Tapi mulai sekarang, aku ingin melatih mereka secara sistematis. Ayah Sanjin mengangguk pelan. Aku mungkin belum sepenuhnya memahami rencanamu, tapi sepertinya kau sudah berada di jalan yang tepat. Generasi muda kita nanti yang akan memimpin industri bangsa ini. Dan menurutku, ini juga cara untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja di perusahaanmu. Hong Ki-jun tersenyum tipis, lalu menambahkan, Sera juga sedang berdebat soal ini dengan ayah mertuanya. Sejak pulang dari luar negeri, cara pandangnya terhadap dunia memang jadi berbeda. Malam itu semakin larut, namun percakapan di halaman rumah justru semakin dalam. Hong Ki-jun kembali berbicara sambil menatap Ayah Sanjin. Aku sangat menghargai hal itu. Luar biasa, meskipun kau terdampar di tempat terpencil seperti ini, kau masih bisa memikirkan hal seperti itu. Ayah Sanjin hanya tersenyum tipis. Aku ini sudah muak dengan hal seperti persaingan pewaris dan perebutan hak manajemen seperti itu. Sanjin yang mendengarnya langsung terdiam dalam hati. Persaingan pewaris, dari mulut ayah sendiri. Aneh sekali, seolah ayah benar-benar pernah hidup di dunia itu. Di sampingnya, Hong Seoyoung mulai mengantuk dan bersandar padanya. Kamu nggak mau nambah lagi? Tanya Sanjin. Seoyoung menggeleng lemah. Aku sudah kenyang. Sanjin tersenyum kecil. Kalau langsung tidur abis makan, nanti kamu jadi sapi loh. Seoyoung menjawab polos. Nggak apa-apa, aku mau jadi sapi saja. Sanjin hanya bisa menghela napas dalam hati. Tingkahnya, sama seperti waktu dia mabuk di kehidupanku yang dulu. Sementara itu, percakapan orang dewasa kembali berlanjut. Aku tidak akan menjual lahanku, kata Ayah Sanjin dengan tegas. Bahkan kalau aku berniat menjualnya, sekarang bukan waktunya. Hong Ki-jun mendengus ringan. Cih, aku sudah tahu kau bakal keras kepala seperti ini. Jadi aku tidak akan memaksamu. Sanjin kembali tenggelam dalam pikirannya. Di kehidupanku yang dulu, pusat pelatihan Sein Group tidak dibangun di sini. Kalau saat itu dia datang ke tempat ini, rumah ini pasti sudah kosong, karena ayah dan ibu sudah tiada. Ia mengepalkan tangan pelan. Tidak boleh, kali ini tidak boleh seperti itu lagi. Percakapan berlanjut. Tapi kenapa kau memilih lahan ini? Tanya Hong Ki-jun. Dari yang kulihat, tempat ini tidak terlalu cocok untuk pertanian. Ayah Sanjin menjawab singkat. Karena harganya murah. Sanjin dalam hati langsung terkejut. Wah, blak-blakan sekali. Namun ayahnya melanjutkan dengan tenang. Semua orang sekarang sibuk membeli alat pertanian mahal, berharap dapat subsidi pemerintah. Mereka ingin segalanya lebih mudah, tapi itu didorong oleh keserakahan. Padahal menyewa alat sudah lebih dari cukup. Hong Ki-jun menatapnya tajam. Jadi, kau menggunakan uang itu untuk membeli lahan. Ayah Sanjin mengangguk. Dalam pertanian, jenis komoditas jauh lebih penting daripada timing. Akan lebih menguntungkan jika kita menanam sesuatu yang sedang dibutuhkan, tapi belum banyak tersedia. Ia melanjutkan, semua orang menanam hal yang sama setiap tahun, akhirnya harga jatuh, dan mereka tidak bisa menjual hasil kerja keras mereka. Hong Ki-jun tersenyum tipis. Jadi intinya, lebih penting membaca kebutuhan pasar daripada sekadar menciptakan produk. Sanjin yang mendengar itu langsung tersentak dalam hati. Persis, sama seperti yang dia katakan di kantor pusat di kehidupanku yang dulu. Tidak heran mereka bisa akrab, cara berpikir mereka sama. Tak lama, Ayah Sanjin berdiri. Sudah habis, tunggu sebentar, aku ambil sisanya di dalam. Saat ayahnya pergi, Hong Ki-jun menoleh ke arah Sanjin. Oh iya, namamu Sanjin, kan? Sekarang umurmu berapa? 10 tahun, jawab Sanjin. Hong Ki-jun tertawa kecil. Berarti kau 5 tahun lebih tua dari Seoyoung. Kau pasti lelah mengurus dia seharian tadi, ya? Tidak terlalu, jawab Sanjin singkat. Hong Ki-jun tersenyum sambil mengelus kepalanya. Putriku biasanya pilih-pilih orang, tapi hari ini dia aneh. Bisa tertidur di pundak orang yang baru dia kenal.
Lalu dengan nada bercanda, ia berkata, "Bagaimana kalau kau langsung menikah saja dengan Seo Young sekarang?" "Mau." Sanjin langsung menjawab tegas. "Tidak." Hong Ki-jun tertawa pelan. "Kalau begitu, apa impianmu dalam hidup ini, Sanjin?" Sanjin terdiam. Impian. Pertanyaan itu terasa begitu familiar, seolah pernah ia dengar sebelumnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, ayahnya kembali dan berkata, "Anakku ini cukup cerdas. Aku yakin dia akan berhasil dalam apapun yang dia lakukan." Hong Ki-jun mengangguk kagum. "Oh, anak dari seorang jenius ternyata juga jenius." "Ya." Ayah Sanjin tersenyum bangga. "Sudah pasti. Bahkan, sepertinya dia lebih pintar dariku." Sanjin hanya bisa terdiam dalam hati. Pertanyaan tadi, benar-benar sama seperti di kehidupanku yang dulu. Impianku. Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, matanya perlahan tertutup, dan tanpa ia sadari, ia sudah tertidur. Ysera memanggil dengan lembut, "Anak-anak, ayo masuk ke dalam." Astaga, kelihatannya mereka kelelahan. Namun keesokan harinya, suasana berubah jadi sedikit kacau. Hong Sojun menangis keras sambil memegangi pakaian Sanjin. "Aku enggak mau. Pokoknya aku enggak mau pulang. Aku maunya sama Opa Sanjin. Aku enggak mau pulang." Ysera mencoba menenangkannya. "Soyung, bagaimana kalau kamu pulang dulu, lalu nanti 10 hari lagi kamu datang lagi ke sini, ya?" Namun Soyung tetap menggeleng keras. "Enggak mau. Aku enggak mau pulang." Sanjin yang melihat itu hanya bisa menghela napas pelan. Ia lalu mendekat, berjongkok di depan gadis kecil itu. "Soyang, kamu kan masih harus sekolah," katanya lembut. "Bagaimana kalau kamu datang lagi waktu libur sekolah nanti?" Tangisan Soyung perlahan mereda. Ia mengusap air matanya, lalu mengangguk kecil. "Oke, tak jauh dari sana." Hong Ki-jun tersenyum melihat itu. "Aku pasti akan sering-sering berkunjung." Ayah Sanjin langsung menimpali datar. "Jangan sering-sering, kerja petani itu sibuk." Hong Ki-jun tertawa kecil. "Kau masih saja keras kepala seperti dulu." Sementara itu, ibu Sanjin menghampiri Ysera dan memberikan sesuatu. "Uni, ini gochujang buatan rumah. Masaknya pakai air mendidih." "Ya." Ysera menerimanya dengan hangat. "Terima kasih banyak." Ibu Sanjin tersenyum. "Jangan bersedih, kami juga pasti akan berkunjung." Tak lama, mereka semua bersiap pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Soyung masih sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. "Opa Sanjin, sampai jumpa lagi." Sanjin membalas dengan senyuman kecil sambil melambaikan tangan. Mobil itu pun perlahan menjauh, meninggalkan suasana yang kembali tenang. Tak lama setelah itu, ayah Sanjin menoleh ke arah anaknya. "Sanjin, kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar?" Sanjin sedikit terkejut. Ayahnya melanjutkan, "Pamanmu kemarin menanyakan itu padamu." Jadi ayah juga penasaran. Ia tersenyum tipis. "Uang ayah cukup banyak. Ayah yakin bisa memenuhi apapun yang kamu inginkan. Jadi, katakan saja impianmu." Sanjin terdiam sejenak. Angin pagi berhembus pelan, membawa pikirannya kembali ke masa lalu, ke kehidupan sebelumnya yang penuh ambisi, kekuasaan, dan kehilangan. Lalu ia menjawab pelan, namun pasti, "Aku ingin menjalani kehidupan yang normal." Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu memilih jalan yang paling sulit."